Halo Kisanak yang ada di mana aja. Kembali di channel Manuan bersama Cantoto. Mari kita bahas yang seru-seru. Kali ini judulnya The Indomitable Trial King. Kalau tertarik langsung saja subscribe bro dan langganan. Oke, langsung ke ceritanya saja. Cerita diawali di Kekaisaran Antares, ibu kota Revenim, yang porak-poranda akibat perang dan terbakar sangat hebat. Disinilah monster-monster mengaung dan base-base pun menenggelamkan lautan manusia karena perang berkecamuk bertahun-tahun antara manusia dan monster. Disinilah letak awal dari segala sesuatunya. Sang raja manusia menilter kita yang sejumlah 2 juta pasukan dikalahkan oleh evil demon yang mereka summon. Apa? 200.000 sudah tewas yang mulia dari weight rank, magic attack dan summoning, serta 300.000 yang terluka parah, kata prajurit yang melapor kepada sang raja. Demon King mungkin telah membawa negara kita menuju kehancuran dan memenuhi dunia ini dengan kejahatan. Namun inilah akhirnya, Evil Demon King akan sinu di tangan hero yang sebenarnya. Ini semua berkat kebijaksanaan yang mulia. Oh baiklah, lanjutkan, kata yang mulia. Di pusat Great Demon Palace Grey, di pusat tatanan kota Hell of Abyss, semua kejahatanmu akan berakhir. Oi Demon King, kata Yusa, hero Alec von Hell. Ini adalah hero kelas atas yang memimpin manusia. Sudah saatnya bagimu untuk menemui ajalmu, Evil King. Siapa yang datang? Kata Raja Demon. Demon King Revolt. Ternyata Demon King hanya seorang manusia biasa, kaisar dari Kekaisaran Antares, Revolt Antares. Hey Demon King, kami akan menghabisimu dan menutup sejarah dari Dark Empire ini. Di sini Sword Sensirus sedang menyabut pedangnya. Ini sedikit mengecewakan. Aku melakukan banyak upaya untuk membangun kekaisaran ini. Kenapa kau menyebutnya Dark Empire padahal namanya Antares? Kau tahu, asal kau tahu, matahari juga terbit di sini. Kamu asal tuduh ini bukan kekaisaran iblis. Kamu tahu? Di sini kau membesarkan demon. Hei, Material King Teslon. Demonic natur kepalamu. Memang mereka dari awal sudah seperti itu. Aku hanya mengajari mereka taktik manusia. Kamu menuduh sembarangan anak muda. Seumur hidup mereka telah diperlakukan dengan buruk. Jadi aku mengajari cara mereka untuk membalasnya. Dan sekarang mereka bilang kalau para monster itu korup. Mereka hanya melakukan apa yang manusia lakukan. Terus di mana salahnya? Apa kalian sudah mengalahkan semua for Heavenly Kingku? Kata Antares, Raja Antares. Benar, para orc hina itu bukan tandingan bagi kami dan pedangku, kata seluruh pahlawan. Nani, kau bermaksud memberitahuku kalau Orc Warrior Agung yang pemberani Titan sudah tewas? Kata sang raja. Bahkan jika para orc terlihat barbar, mereka adalah spesies tidak bersalah yang berdiri dari hunter dan gangster. Dan mereka hanya orc yang dulu adalah seorang guild.
Mereka melindungi yang lemah dan melawan yang kuat. Beraninya mereka menyebut seakan-akan mereka itu monster yang jarang mandi dan mereka kotor dan gak pernah make up. For heavily king troll yang menjijikan itu hanya membayar dosa mereka. Apa? Bahkan Guru Artalika sudah sinu. Tahu-tahu kalau setroll sedikit menyeramkan, tapi bukan dia terlalu jahat. Mereka itu hanya bermuka jelek saja, tapi hatinya sangat kawaii. Mereka hanyalah pencinta alam yang berfokus pada spiritualitas aja. Evil Drog juga menyembah God of Drug, juga telah menghadapi keadilannya. Di Scientist Ellie yang sok suci, bahkan Mekelin juga sudah sinu rupanya. Rupanya di sini raja sangat puyeng. Sejak kapan God of there was ahli pot seorang God Drug? Mereka sangat arogan. Mereka menganggap kalau semua dewa selatan, the Shire of the Dallas dewa hanyalah makhluk iblis. Inilah perbedaan agama rupanya. Kami juga telah mengirim Drag korup ke dalam alam baka. Dia bukan tandingan untuk sihirku, kata mage yang sangat sombong ini. Mage of the Lake Jet Artelic. kurang ajar bangsa elf. Kau anggap iblis? Chris Jagger. Dan di sini sang raja murka. Apa kalian semua minta dibunuh? Akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu. Dark Elf itu adalah demon yang telah jatuh ke sisi kegelapan. Kami tidak memiliki balas kasihan terhadap makhluk seperti itu. Rupanya kaisar pun sangat marah. Rupanya dia dituduh untuk menjadi alasan sebagai Dark Demon. Dark Elf benar-benar kulitnya memang lebih gelap dibanding kulitmu, tapi itu karena manusia seperti kalian sudah memotong semua pohon dan dia harus melarikan diri ke tanah yang tandus. Itu karena salah kalian sendiri yang suka menebang hutan, kata sang raja. Kalian akan melakukan pureblood high elf seperti dark elf hanya karena kulitnya gelap. Dasar manusia sinting kalian, pahlawan yang membela aneh hanya karena kulit dan ras saja kalian bela. Aku akan membalas dendam mereka yang sudah tiada dengan pedang ini. Kalian semua sekali tidak mau dengar, numpaknya di sini sang raja pun dituduh sebagai raja demon. Lalu siapa yang akan membalaskan dendam? All the world dead, Sungguh menjijikan Revolt. Kau ini adalah raja iblis. Kamu menuduh sembarangan, pahlawan sok keren. Wah, jika bukan karena evil powermu, para monster tidak akan terjatuh ke sisi kegelapan, karena mereka akan menjalani kehidupan sehari-hari mereka yang sudah ditakdirkan. Ini tidak berguna. Mereka sama sekali tidak mau mendengarkan alibinya. Bagaimana mereka spesies of the world hanyalah sekedar spesies drag yang mau hidup sebagai budak, dan hanya untuk itu mereka menganggap kalau mereka pantas dibunuh. Kau begitu naif, anak muda. Baiklah, kau tidak ada cara lain selain kita akan mengadukan dengan maut. Aku akan menjadi Demon King yang kalian tuduhkan kepadaku. Padahal aku ini hanya seorang mage saja. Nampaknya di sini raja mengeluarkan kekuatan sejatinya. Namaku Revolt dan aku seorang mage, bukan seorang setan.
Tadinya aku hanya great mage biasa, meskipun tidak ada yang bisa dari seorang great mage. Dan kali ini aku akan tunjukkan, hei manusia, tidak menganggap spesial all the world sejajar dengannya sebagai makhluk yang memiliki akal. El dianggap sebagai pelayan cantik yang berumur panjang, dan dwarf adalah budak yang pandai penggalian. Manusia hanya menganggap monster-monster itu sebagai budak. Orc bagus untuk pekerjaan kasar. Troli digunakan sebagai bahan untuk healing potion. Mereka dianggap budak yang tidak memiliki keinginannya sendiri oleh bangsa manusia. Aku sangat terkejut saat melihat budaya mereka yang terlupakan dan sedalam apa budaya itu. Aku mulai mengenal mereka saat berpetualangan dulu. Dari sinilah aku mengenal mereka sedikit demi sedikit, dan budaya mereka juga aku kenal. Aku berhasil mempelajari spiritual magik dan para elf dan scroll. Dengan menggabungkannya, aku berhasil mencapai 10 circle magic untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Aku adalah mage terkuat. Aku terus berinteraksi dengan mereka yang mengubah pandanganku mengenai kehidupan. Aku tidak bisa lagi menyaksikan mereka diperlakukan sebagai budak dan mulai menyelamatkan mereka satu persatu. Sulit untuk terus menipu para manusia selagi wilayahku meluas, dan para manusia mulai mengirim kenaik atau kesatrianya untuk menyerang kami. Mereka terus menyerang kami, menghancurkan banyak hal yang kami bangun dari awal. Yang kami lakukan hanyalah membalas kelakuan itu. Diserang, namun entah bagaimana kami terus mendapatkan tanah yang lebih besar, dan kota kami bertambah besar. Dan aku menjadi seorang raja. Kota menjadi semakin besar dan besar sampai menjadi kekaisaran Antares. Jadi ini bukan perang antara kejahatan dan keburukan, antara adil dan buruk. Aku hanya salah persepsi saja antara manusia. Kekaisaran Antares. Namun ini tidak berarti kalau aku membenci manusia. Aku hanya percaya kalau spesies otherworldly tidak lebih inferior dibandingkan manusia. Kami tidak melakukan pembalasan apapun kepada manusia, dan inilah hasilnya. Kami dituduh sebagai devil. Bahkan jika para penduduk Antares setuju kalau tempat yang baik untuk ditinggali, para manusia bersikeras kalau ini hanyalah evil spill dari demon naik yang membuat mereka berkata begitu. Aku paham sekarang kenapa mereka akan berpikir seperti itu. Karena prajuritku terdiri dari orc dan goblin. Mereka bukan spesies yang indah untuk dipandang. Namun membunuh wargaku untuk alasan seperti itu tidak dapat diterima. Kau memiliki kewajiban untuk melindungi kekaisaran Antares karena aku seorang raja di sini. Jika ada hukum yang mengizinkan pembunuhan, aku akan menghapus hukum itu dan membuat yang membaru untuk menggantikannya, kata sang raja. Di sini pun sang hero langsung keluar darah dan meninggung seketika. Aku yakin kau disebut sebagai hero karena kau ahli baik dalam pedang dan sihir, bukan? Namun pada kenyataannya kau sama sekali tidak mencapai master dalam keduanya. Rupanya di sini seluruh hero sudah meninggoy. Hei Alex, tinggal satu lagi kultivator yang bertubuh kekal
mekar. Singkatnya, dia well round tapi dia tidaklah kuat. Batin sang raja, hero hanya bertahan sampai akhir cerita. Pada kenyataannya lebih baik fokus pada satu hal. Sekarang hanya material King Teslon yang tersisa. Orang yang dikenal karena fisiknya sangat kuat. Dia mempunyai ketahanan terhadap serangan magic tingkat tinggi. Tidak sulit mengalahkan yang lainnya, tapi Teslon ini berbeda karena dia mempunyai ketahanan tubuh yang sangat luar biasa. Akhirnya orang ini memang hanya fokus pada satu hal, yaitu kekuatan. Sulit untuk mengalahkannya. Disinilah pertempuran dua kekuatan epik ini berpadu dan bertarung satu sama lain. Jual beli serangan pun berlangsung lama. Hook dan pukulan melayang sampai sono, dan magic pun, dan entah berapa kekuatan sihir yang terus bisa mereka lakukan. Dan tibalah sampai ujung. Ini kemenangan kami, hei Demon King Rebel. Deng, nampaknya di sini sang demon pun kena pukul karena dia adalah seorang mage, bukan seorang petarung. Jadi tubuhnya sangat lemah. Apa hanya itu yang bisa kau menangkisnya dengan sihir? Hah? Sesuai yang diharapkan dari pemimpin para demon. Sial, tulang belakangku patah. Kalau begini terus aku akan sinu. Tenang, karena memang patah ya. Aku hanya perlu membunuhnya, tapi sekarang mustahil bagiku untuk menang melawannya karena kekuatan dan tulangku sudah hancur. Aku akan mengirimu menuju penghakimanmu. Nampaknya benar kau memang menang dan selamat ya. Di sini pun sang raja mengakui kemenangan sang Telos. Akan kusamsikan bahwa sekarang yang lain akan terbebas dari rantai demonik mereka. Ngomong apa sih? Baiklah, tadinya aku akan menyerah, tapi aku tidak bisa menyerah. Terbebas dari rantai demonik mereka. Maksudmu hidup sebagai budak itu takdir alami mereka? Itu yang tidak bisa aku maafkan. Aku tidak mengizinkan perbudakan di dunia ini. Tidak bisa kuterima. Ini sangat dinuanal nurul. The Ace of Time Space, artifak sihir yang kutemukan di reruntuhan kuno ini adalah jalan satu-satunya untuk mengatur ulang dunia. Ini artifak dengan sihir yang sangat kuat, sampai-sampai aku seorang 10 circle belum menerjemahkan dalam buku sihir. Apa yang kamu lakukan? Nampaknya di sini Teslon pun panik dan seketika tahu bahwa sihir itu sangat dahsyat, bahkan dia tidak mampu menanganinya. Time on the Space Dragon Spell, mantra yang memutarbalikkan waktu, merusak kestabilan takdir dari dewa. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, namun tidak ada ruginya kalau dicoba, kata sang kaisar. Hentikan aku jika kau bisa, material King. Oke, di sini pun material King pun mengeluarkan pukulan terkuatnya dan melaju dengan tajam, dan raja pun komat kamit merampal mantranya. Aku tidak boleh sinu, kata sang raja. Tabrakan dua entitas ini terbenturlah di sana, dan terjadi ledakan sangat mahadahsyat di kekaisaran Antares. Kekuatan berpadu satu dan terjadilah di sini letupan yang mengakibatkan kekaisaran Antares menjadi hancur lebur, dan time skip pun berlalu. Ada dua manuk burung yang sedang berkicau dan sebuah rumah yang sederhana di pinggiran desa kota, dan pagi pun sudah menyingsing. Suara ini, kehangatan ini, perasaan yang nyaman ini. Apa aku masih hidup? Kata Kaisar Antares.
Aku mulai capek sih. Apa aku sungguh berhasil? Mantra yang tentang setengah belum jadi, bahkan belum aku artikan, sudah aku lakukan. Aku tahu kalau aku jenius, namun tidak kusangka ini akan berhasil. Aku ada di mana sekarang? Kata Kaisar. Sepertinya aku melompati garis waktu. Namun apa sebelumnya aku pernah berada di tempat seperti ini? Kata dia. Berapa usiaku sekarang? Nampaknya sang kaisar pun berada di tubuh sang Teslon, masih di gubuk Teslon yang sederhana. Di sini dia mencoba berjalan dari tempat tidur. Kalau melihat fisikku, kebanyakan pria muda pasti menangis menginginkannya. Di sini tubuh sang raja menjadi berotot dan sangat kuat. Oh, siapa? Kau? Kenapa aku jadi seperti ini? Semua bekas luka apa ini? Tubuh ini penuh luka dan dibaluti otot, sangat menjijikan, kata sang kaisar. Seorang mage hanya perlu handal dalam magic six pack, tak berguna apa ini? Mengomentari diriku sendiri itu aneh, tapi tubuhku saat aku masih muda bisa memikat beberapa wanita loh. Dan setelah aku semakin dewasa, aku menjadi lebih keren karena membuat beberapa elf menangis mencintaiku, kata sang kaisar. Ada apa dengan wajah bodoh ini? Hilang kemana wajahku yang seperti patung? Sekarang tubuhku yang lebih mirip patung, kata sang kaisar. Apa yang terjadi? Apa spell time and spare? Apakah spell time and space recognitionku gagal? Apakah ini sebabnya? Aku berada di dalam tubuh seorang pria yang tak dikenal. Kalau begitu, berarti ini mungkin bukan masa lalu. Apa aku ada di masa kini dan malah berganti dengan jiwa tubuh ini, alias mata coklat dan tebal ini, mata yang terlihat GG ini, dan mulut yang keras ini. Jika tubuh atasku membesar daripada ini dan wajahku tumbuh rambut sang Indo Metal Material King, aku ternyata di tubuhnya Teslon. Jadi begitu Naruto. Mulai detik ini kita panggil Teslon aja ya saudara-saudara. Teslon, bangun nak. Dik. Ada seorang yang mendodok pintunya. Matahari sedang tinggi di atas langit. Kamu ngapain aja? Ngorok aja mulu. Dasar anak males. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kau tidak keluar? Nampaknya di sini Teslon kaget. Ayo kita menjalani hari yang bagus lagi hari ini anakku. Oh, ada pria raksasa yang sangat gede. Siapa kau ini, Bapak? Seorang monster kah? Kata Teslon. Kenapa kamu menatapku seperti baru pertama kali melihatku? Enggak, aku hanya bertanya karena aku benar-benar tidak tahu, kata Teslon. Teslon, bukankah kau sudah 2 kali menggunakan cara yang sama? Kau mengaku hilang ingatan. Aku yakin kau tahu alasan ini tidak akan mempan lagi terhadap gua. Ayo ikut, sambil dicengkeweng kepalanya aja yang sangat kecil itu. Sekarang ayo pergi ke area pelatihan. Mati, pelatihan apaan? Melihat situasi ini, tampaknya orang ini adalah guru Teslon, sang material art terkuat di kontinen sepanjang sejarah manusia, material King Protes. Mantan material King Protex
Iya benar, tunggu guru, sebentar Pak Tua, gila, bisakah kau dengarkan aku dulu? Nampaknya di sini si Teslon dikencangin sama pohon dan diikat tidak bisa bergerak sama sekali. Diamlah kau, cerewet bawel, hari ini kenapa sih kau bawel amat? Kata gurunya. Di sini pun mulutnya Teslon dibungkam. Baiklah, ayo kita mulai latihannya, kata sang guru. Di sini dipukulin habis-habisan oleh sang guru. Ayo, dan di sini Teslon pun menangis. Apa yang sedang terjadi? Nampaknya dia pun terkejut menahan sakitnya, dan saking banyakan pukulannya dia tidak bisa apa-apa. Pukulan ini sangat kuat dan membabi buta. Jadi beginilah cara aku, Sinus, Iris, tolonglah aku, maafkanlah aku. Sambil inget momennya di masa lalu, tangan dia terasa agak aneh tadi. Jauh lebih lemah, lembut dari sebelumnya, kata sang guru. Apa dia benar-benar hilang ingatan? Material crack kita Gym Unbreakable itu bekerja keras loh, kata sang guru. Karena ciri khas pelatihan kita itu sederhana, bodoh dan berlebihan, jadi sudah umum kalau murid menderita kehilangan ingatan jangka pendek. Aku juga kehilangan ingatanku beberapa kali di masa lalu. Ya, itu bukan masalah besar, jadi solusinya sederhana. Aku akan merasa lebih baik setelah dihajar. Nampaknya malah ditambah kekuatan pukulannya. Oh no, disitulah seseorang tolong aku, kata Teslon. Alasan manusia menggunakan senjata adalah karena mereka sangat lemah. Mereka memiliki fisik lemah. Jadi bukankah itu alasan mereka bergantung pada armor dan senjata? Tunggu, kenapa kau menyebut manusia bodoh karena menggunakan alat? Itu alasan. Itu adalah aib bagi orang yang tak bisa melampaui kelemahan mereka. Dengarkan itu, material art itu berlatih untuk melampaui kelemahan mereka. Baru pertama kali ini aku mendengar logika yang semacam itu, yang begitu sederhana dan bodoh seumur hidupku, kata sang Teslon. Manusia sama seperti baja, semakin kita menempa, menghajar dan mengultivasi kekuatan mereka, tepat seperti baja yang sangat kuat dan menjadi pedang yang bermata dua. Manusia sama seperti baja. Dari mananya sih kakek tua ini pikiran konyol, kata sang Teslon. Kalau adalah murid yang kupilih, percaya padaku, kau tak akan memiliki batas fisik. Kau bisa menjadi baja sekuatku, lihatlah. Kata Teslon lagi. Teslon, tidak mungkin semua orang bisa menjadi lebih kuat dengan berlatih. Sama seperti hanya besi yang berkualitas tinggi bisa menjadi baja. Hanya beberapa orang yang terpilih bisa memiliki fisik baja, kamu tahu? Lalu aku bertemu denganmu, Teslon. Kau satunya muridku, pikiran samudra, lautan melas segalanya, tapi dia tidak akan berubah. Kamu mengerti? Tambah dihajar aja ini si Teslon. Laut ada di dalammu, keluarkan laut yang ada di dalammu. Apaan ini? Sungguh omong kosong dan konyol. Laut, samudra. Di sini pun malah teringat masa lalunya bersama ciwinya. Aduh, itu cukup untuk hari ini. Jadi masuklah ke dalam dan istirahatnya, kata guru yang goblok ini. Kata, aku tidak tewas. Aku dihajar berkali-kali tapi aku tidak tewas, hanya bonyok-bonyok aja. Duh, terima kasih, sangat kokoh tubuh ini, terima kasih banyak. Nampaknya di sini pun Teslon merasakan kesakitan yang teramat sangat. Astaga naga,
Daun dan kelopak geril, apakah ini ramuan pemulih? Kata Teslon. Sebotol ramuan pemulih saja harganya 10 koin perak, tapi bisa-bisanya ada satu bak yang penuh dengan ini. Kudengar sang ratu mandi dalam susu untuk memiliki kulit yang indah, tapi itu bukan apa-apa dibandingkan ini. Ada apa dengan air mandi obat ini? Kata Teslon. Apa maksudmu? Kau akan perlu mendinginkan baja setelah menempanya, kata sang guru. Setelah melatih seluruh sistem muskuloskeletal sampai hampir tewas, aku pulih dengan cepat menggunakan kekuatan aura dan ramuan pemulih. Dengan begini, tubuhku akan pulih sebelum sempat sakit dan akan menjadi lebih kuat. Naruhodo, itu berarti metode latihan ini tidak sepenuhnya gila. Aku pernah melawan Teslon secara langsung, jadi aku tahu betapa kokohnya tubuhnya dia itu. Aku yakin Teslon berkali-kali melakukan latihan ini semenjak dia masih kecil. Jadi ini rahasianya. Aku yakin ini adalah masa lalu Teslon. Lalu apa yang terjadi pada diriku di waktu saat ini? Kata Teslon. Apa Riverhead muda ada? Bisakah dua jiwa yang sama ada di dalam satu dimensi waktu dan ruang? Kalau bisa, maka aku bisa menyusun dua hipotesis. Pertama, Riverhead di masa depan adalah aku yang di dalam tubuh Tesla, hidup bersamaan dengan Riverhead muda. Kedua, di dalam tubuhnya Riverhead muda adalah jiwanya material King Teslon. Jadi bisa seperti itu kah? Kata Teslon. Di sini guru Teslon yang kocak gaming ini mensuruh makan Teslon makanan daging yang banyak. Hei, makan semua ini, bocah konyol, kata guru. Tubuh yang digunakan untuk bekerja keras harus dipenuhi nutrisinya, kata guru. Rupanya dia baik juga hatinya. Oke, sekarang lakukan lari-lari kecil agar makanan tercerna dengan baik. Apanya yang lari kecil? Kenapa aku yang suruh membawa berat? Aduh, naik gunung rupanya. Hei muridku, apa kau lelah? Atau mungkin kau lanjutkan besok pagi aja, kata sang guru. Tidak perlu, nampaknya aku masih kuat. Nani, kata sang guru. Baiklah kalau begitu, kamu harus sit up 1000 kali. Sial, sampai kapan aku harus melalui latihan kejam seperti ini? Layaknya di neraka saja. Dan di malam hari nampaknya dia letoy kayak squishy. Aku berinkarnasi menjadi Teslon di masa lalu. Sial, di sini mukanya sudah pucat pasi Teslon ini. Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Benar, aku harus kabur dari sini. Nampaknya Teslon mulai frustasi dan ingin kabur lari dari kenyataan karena sudah sampai 4 bulan yang lalu. Kalau kasusnya diriku ada seperti ini di masa sebelumnya, apa yang akan terjadi jika dua jiwa tersebut bertemu? Kata sang Teslon. Setiap jiwa memiliki keunikannya masing-masing, adalah suatu aturan tetap yang menjadi dasar dunia ini. Namun jika tidak beruntung, jiwamu mungkin saja akan menghilang selamanya, kata Kaisar. Riverhead muda masih belum aktif menjadi mage sampai 10 tahun ke depan.
depan. Dia pasti sedang menghabiskan waktunya untuk belajar dengan selalu membaca buku di Magic Tower Delphia. Jadi aku tidak mungkin akan bertemu dengannya, kata Teslon. Tapi bagaimana jika Teslon yang mengambil alih tubuhku ini? Kalau seperti itu, dia pasti akan mencariku. Kekuatan Teslon itu diperoleh dari tubuh yang selalu dilatih menggunakan metode Gym Unbreakable. Jadi tidak mungkin dia bisa melakukan banyak hal dengan tubuh lemahku. Ya, selama dia tak mencapai circle ke-10 sih. Gym Unbreakable adalah metode latihan yang membutuhkan seorang master untuk bisa dilakukan, dan tidak akan mungkin bisa dilakukan secara sendirian. Jadi tidak ada kemungkinan kalau Teslon bisa mengatasi itu. Ya mau bagaimanapun juga, sambil komat kamit lirak-lirik celingak celinguk, si Teslon pengen kabur. Prioritas utamaku sekarang adalah kabur dari penjara kejam ini layaknya neraka. Oke, dengan kecepatan super aku akan melarikan diri. Tentu saja ini tidak akan cukup. Aku harus kabur. Oke, baiklah. Aku harus pergi dari tempat ini juga malam ini juga. Dan dengan kecepatmu ngerogoh Sukmo ini. Muridku, kau mau kemana malam-malam begini? Nampaknya gurunya sudah nongkrong di atas batu. Dasar Pak Tua, monster sejak kapan dia ada di sana? Kata Teslon. Kau cukup tenang untuk 1 atau 2 bulan ini, dan sekarang kau mencoba kabur lagi. Kalau tidak salah, ini sudah yang ke-9. Berarti yang selanjutnya sudah 2 digit. Aku ingin ini sudah bukan orang yang bernama Teslon. Namaku adalah Ravenheart. Aku seorang mage tahu. Oh, apa itu cerita masa lalumu kali ini? Karena amnesiamu atau lupa ingatan? Terakhir kali kau bilang berasal dari dunia lain dan berkata kalau kau pernah bertemu dengan naga dan dewa juga. Nampaknya tidak berhasil rencanaku. Oh, dan sebelumnya itu juga masih ada di Kekaisaran Wan yang berada di benua timur, dan ada tempat yang bernama Murim, dan kau adalah seorang master di sana, tapi berinkarnasi atau semacam seperti itu. Tapi kali ini kau cukup meyakinkan, berarti memang ada peningkatan tentang bohongmu itu. Oke, sekarang saatnya untuk kembali dan bobo. Dasar Pak Tua sialan. Lepaskan aku. Hari ini aku akan memang gagal, tapi aku pastikan kalau besok akan berhasil. Batin Teslon. Aku tahu kalau aku gagal kabur dari penjara kejam ini. Hari ini aku sangat memahaminya. Tapi jangan harap aku akan terjebak di sini selamanya, Pak Tua. Dan berkali-kali pun dia mencoba kabur. Yo muridku, dulu aku juga melakukan hal yang sama ketika masih menjadi murid. Sekarang gimana? Jadi aku mengerti apa yang kau rasakan. Mana mungkin aku tahu tidak tahu. Udah nyelam repot-repot di dasar air juga masih ketahuan. Ini gurunya gila banget ini. Jangan khawatir. Jika kau mau bertahan dan menunggu lebih lama, hasilnya tidak akan mengkhianati kok, kata sang guru sambil mencengkeweng kepalanya ke tempat latihan. Aku sudah menyerah berpikir untuk kabur dari Pak Tua ini. Pak Tua yang mungkin bisa disebut sebagai Demon King karena tidak ada kata menyerah dalam pikirannya. Gym Unbreakable mempunyai metode pencegahan murid kabur yang sudah berjalan selama 1300 tahun. Tidak ada dalam sejarah ada murid yang berhasil kabur atau dengan melaksukan sakit tubuhnya. Sial. Meski aku berhasil kabur sekalipun, Pak Tua itu pasti akan mencariku bahkan sampai ke ujung dunia pun dan menyeretku kembali untuk latihan. Mungkin lebih baik meminta izin secara langsung untuk menuruti gunung ini. Aduh,
Dan begitulah kisahku selama 2 tahun dihajar babak belur terus menerus, bertahan di penjara penuh kasih sayang. Akhirnya kau mencapainya muridku. Akhirnya kau membangkitkan auramu dan berhasil membangkitkan aura level 1. Aku dengar Cirrus yang disebut-sebut sebagai Sword Sign baru membangkitkan auranya pada usia 20-an akhir. Siapa sangka aku sudah mencapai tahap itu bahkan sebelum berusia 20 tahun. Di sini gurunya sangat senang. Kenapa kau terkejut? Dengan metode latihan gym under table sesuai seperti ini adalah hal yang sudah pasti. Sambil ketawa ngakak. Jika kau melakukan latihan fisik bersama dengan menstimulasikan insting bertahan hidup, keinginan untuk hidup akan meningkat dan vitalitasmu, dan itu meningkatkan kekuatan yang dimanifestasikan sebagai aura. Benda seperti ini bahkan tidak akan berasa sakit sekarang. Kau mau mencobanya? Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, anak muda. Apa akhirnya kita akan mempelajari teknik bela diri normal sekarang? Kata Teslon. Kalau begitu, tidak lama lagi aku bisa turun dari gunung ini, ya kan? Latihan apa yang akan kita lakukan, Master? Ini dia, duel sparring melawanku. Nani, tambah gila. Tubuar di sini telah hancur lebur, dan 3 tahun setelahnya berjalan seperti itu. Kerajaan Vasili, wilayah selatan, pegunungan Lachit, daratan Kaisar berganti tempat, time skip rupanya. Dan di sini ada air mancur yang terjun gini, sangat segar sekali. Si Teslon masih berlatih di sini setelah 5 tahun. Calamity Hura. Ini dia aura yang tercipta dari latihanku bertahun-tahun. Lupanya kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Benar sekali. Saatnya menunjukkan betapa kerasnya latihanku. Pukulan matahari. Dan di sini gunung-gunung pun hancur seketika. Apa 3 yard super session ini adalah batasanku? Kurasa aku harus melatihnya lebih keras lagi. Calamity Horn itu satu kerangka kuat yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh kekuatan pada satu titik pada tubuh. Karena menampilkan ketika sedang mengkonsentrasikan aura terlihat seperti horn, jadi serangan ini disebut Calamity Horn. Aku harus melatihnya lagi sampai 4 tahun super session. Oke. Tahap akhir dari Calamity Horn adalah 9 TH. Super Session pada tahap itu sudah dipukulkan akan membuat 9 gelombang yang bahkan dikatakan bisa membunuh dewa. Tapi Teslon yang aku tahu hanya bisa mencapai 7 suppression saja, dan Master Groot hanya bisa mencapai 8 tingkat saja suppression ini. Master bilang kalau aku harus mencapai 4 tahap suppression untuk bisa turun gunung. Baiklah, saat ini dia sedang turun ke kota setelah sekian lama. Jadi kemungkinan dia sedang menikmati waktunya dan minum-minum sebelum ia kembali. Kalau di masa lalu, aku pasti akan menganggap waktu itu sebagai kesempatan untuk kabur. Tapi aku akan menyelesaikan latihan staminaku dulu di sini. Delpit le Stalin. Di sini jadilah peluru yang membuat dari udara untuk menghantam musuh. Ya, benar sekali. Aura Bullet di sini juga langsung dicoba. Ternyata pohon pun hanya Korea sedikit. Tubuh ini tidak mendukungku. Meski aku mengingat dengan jelas semua pengetahuan sihirku melalui ingatan masa lalu, tapi aku tidak berkembang di sini, dan tubuh batu milik Teslon ini tidak memiliki kemampuan aritmatika. Apa aku masih bisa menjadi seorang mage? Wow, luar biasa. Energi ini bukankah dari manusia? Kata orang.
Nampaknya ada seorang Goblin Slayer di sini yang memakai pedang. Or, bukan rupanya. Manusia, jika kau pura-pura tidak melihatku, maka aku tidak akan membunuhmu, kata sang orc itu. Seperti yang kuduga, dia orc, kata Teslon. Dilihat dari ukuran, mungkin dia atau 3-4 tahun umurnya. Tampaknya dia pelarian dari suatu kaum. Apakah dia melarikan diri dari suatu tempat seperti arena? Di sini muka sang orc pun kusam, kumal, dan belum mandi. Ningen, kau pura-puralah kau tidak melihatku, maka aku akan membiarkanmu hidup, kata orc itu. Jadi dia mencoba membicarakan hal ini karena aku tidak agresif. Memang ya, ras penuh harga diri yang bahkan dalam situasi seperti ini pun masih tidak ingin ada pembunuhan yang tidak diperlukan. Orc muda, apakah ada orang yang mengejarmu? Hei Kisanak, kata Teslon. Bagaimana bisa manusia sepertimu tahu bahasa kehormatan, kata orc. Aku pernah mengalami pertemuan yang bagaikan takdir, kata Teslon. Pertemuan takdir? Ya, kau benar. Aku dikejar-kejar oleh seseorang. Aku ingin membantumu Kisanak. Apa kau percaya denganku? Kata Teslon. Di sini orc pun hanya terdiam melihat sang Teslon. Kau tahu bahasa kehormatan Kisanak. Kau seperti saudara bagiku. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Tapi saudaraku, membantuku bisa membuatmu berada dalam bahaya. Bicara apa? Bicaranya lancar sekali. Apa dia dari keturunan yang baik? Kata si Teslon. Aku punya kemampuan untuk membantumu. Percayalah padaku Kisanak. Lihatlah ini. Aura magiku sangat kuat. Kamu tidak percaya? Lihatlah, sihirku akan menyembunyikanmu di sana, kata sang Teslon. Kau seorang mage, penyelamatku. Terima kasih Kisanak. Memangnya aneh kalau aku seorang mage, ya mungkin tubuh seperti itu kan cocoknya sebagai kultivator. Oh begitu kah? Aku menerima bantuanmu dengan senang hati. Aku akan berterima kasih lain kali. Oh tidak usah. Menyebalkan sekali, kata Teslon. Di sini nampak banyak orang datang mendekati Teslon. Apa kau harus melalui semua ini hanya untuk mendapatkan beberapa koin perak? Kata orang-orang itu sambil berbincang antara satu dan lainnya. Dan di sini Teslon hanya melihat mereka dari atas batu saja. Oi, kau! Apa kau lihat ada orc muda yang lewat sini? Tanyanya sang penjaga ini dengan arogannya. Kami akan memberimu koin emas kalau kau memberitahu kami, anak muda. Oi, apa dia maksudmu koin emas? Hehehe. Tidak, beneran dikasih kok. Hanya dengar apa yang dia tahu lalu dia tinggalkan dia aja gitu loh maksudnya. Ini hanya pura-pura bos, kata anak buahnya. Oh tidak, aku tidak melihatnya. Oh iya, bukankah ini jejak kaki orc? Jadi dia di sini. Ayo temukan dia. Basic magic spell tidak menghapus jejak kaki. Astaga naga, aku lupa. Ini tempat tinggalku. Aku tidak bisa membiarkan kalian masuk seenak jidat kalian. Hei,
Gile muke lu, beraninya kau bocah tengil sepertimu yang berasal dari hutan terpencil menghadapi kami seorang prajurit. Break, sepertinya dia tidak normal bro. Apa? Jumlah kita lebih banyak 10 kali. Jangan takut dong sama anak itu. Oi nak, berhenti main-main dan menyingkirlah dariku. Oke? Kurang ajar kecil ini memiliki tubuh yang lumayan juga. Tidak apa, lagi pula kau hanya seorang bocah, bukan? Oh, tinjum itu 1 juta yang mematikan. Anjuran kecil saja mampu meninggoikan orang, kata Sang Teslon. Jadi apa yang harus kulakukan, Master? Tunjukkan belas kasih yang layak pada orang lemah. Di sini pun Teslon mengangkat mengeluarkan palu Thor yang sangat kuat kepada orang yang lebih kuat dengan tujuan biasa daripada senjata. Memangnya senjata adalah bentuk belas kasihan. Jangan khawatir Kisanak, kalau aku memukulmu dengan ini kau tak akan mati, bukan? Di sini dia pun menggunakan tongkat pemukul anjing, Clan Jim Unbreakable, fokus pada seni bela diri tanpa senjata. Tapi bukan berarti tidak ada latihan senjata sama sekali, kata Teslon. Kurang ajar ini, memang tongkat pemukul anjing bisa apa? Kau mau melawan kami ya? Bertingkah seolah-olah kau punya kemampuan, anak muda. Coba kita lihat. Serang mereka dengan 1 pukulan saja. Mereka langsung terbang seperti kipas angin yang menyapu dedaunan. Dan disinilah kekuatan Sang Teslon unjuk gigi. Sial, ayo serang dia bersama-sama. Dia kan cuma seorang anak, dia cuma sendirian. Kenapa kalian prajurit takut dengan bocah semacam itu, kata penjaga. Tapi satu-satunya tujuan seni tongkat pemukul ini, satu-satunya teknik senjata bukanlah utama pertarungan, melainkan untuk melatih para murid dengan keras. Tetapi saja sudah jelas mereka pembunuh bayaran yang mencari uang dengan menggunakan senjata mereka, kata Teslon. Jadi spesialisnya adalah menyerang seluruh tubuh musuh. Tidak ada gerakan pertahanan, hanya ada serangan, kata Teslon. Dan di sini pun pemimpin dari prajurit tersebut menghempaskan pedangnya ke tubuh Teslon, dan hanya seperti cambukan kecil saja yang tidak berarti baginya. Pedangku penyok. Aduh, goblok nih orang, siapa yang bikin? Bagaimana bisa pedang tidak mempan padaku? Apa ini benar-benar tubuh manusia? Kata Teslon. Aku tahu ini tubuhku, tapi ini terlalu berlebihan. Saking OP-nya. Di sini Teslon hanya iseng saja menampol kakek-kakek itu, langsung terbang bagaikan kapas saking ringannya. Bagian terbaik dari seni tongkat pemukul ini adalah bahwa ini tak akan membunuh musuhmu, santai saja, dan hanya buat ngasih pelajaran bagi cecunguk-cecunguk ini yang ingin membantuku, yang ingin melawanku. Jangan khawatir, karena kalian tak akan sinu, kata si Teslon. Meskipun otot dan tulangmu hancur, kau tak akan mati. Tidak mati apanya? Mereka pada berteriak kesakitan. Kalian tak akan sinu loh, kata si Slon. Tolong Taskitir. Mereka pun mengalami patah tulang dan remuk
kurucur tubuh. Kurang ajar, berani aku. Sambil terengah-engah, musuhnya pun terbata-bata mengucapkan kalimatnya. Beritahu aku, siapa namamu Kisanak? Beritahu kau. Sepertinya kau masih belum sadar juga. Tidak adil kalau kau baik-baik saja, sedangkan kondisi teman-temanmu seperti kapas itu. Kamu rasakan ini, pukulan membabi buta. Oh, tas kete. Ayo pergilah kalian. Hei prajurit Pak Tua. Terima kasih Pak. Kau telah mengampuni kami, kata prajurit-prajurit itu. Seru juga. Pemukul anjing mereka ini sayang sekali sudah selesai. Dan di sini tongkat pemukul anjing Teslon remuk menjadi dua. Mungkin nanti aku harus mengambil murid lalu memukul mereka, kata Teslon. Tapi sadar, aku terpengaruh oleh filosofi Jim Unbreakable. Oh, terima kasih Kisanak telah menolongku. Dan di sini sang goblin keluar dari persembunyiannya. Penyelamat, aku tak akan melupakan hari ini sampai aku mati, kata prajurit muda goblin. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Oh, slow motion aja bro, tidak apa. Apakah seorang warrior menundukkan kepala begitu mudahnya, kata Teslon. Kau sudah menyelamatkan hidupku dan bahkan membuka jalan baru untukku. Sekarang kau adalah guruku, dan ketika waktu tiba aku akan mengeluarkan pedangku untukmu, kata sang Or itu. Dalam budaya Or, guru dianggap sebagai pemandu hidup, seorang yang harus dihormati dan digugu dan ditiru. Namanya juga guru. Untuk manusia mirip seperti bagaimana kesatria melayani tuannya, kata sang Teslon. Boleh aku tahu nama penyelamatku, kata sang Orc. Aku Teslon. Sebentar dulu. Namaku Ravenheart with Alters. Itulah namaku asli, Ravenheart with Alters. Oke. Aku akan menggenang namamu. Aku itu akan mengukir dalam darah dan nadiku tentang namamu. Dunia ini milik manusia. Kau mau kemana Kisanak? Kemana tujuanmu? Kata Teslon. Benua ini luas, pasti ada tempat bagiku untuk mengistirahatkan tubuhku. Kalau tidak, lebih baik aku sinu berkeliling daripada hidup sebagai budak. Di dunia ini, monster cuma dijadikan budak manusia. Tidak ada tempat bernaung. Di belakang pegunungan Lordship, jadam selama 2 minggu ke arah tenggara, ada gurun tak bernama, tempat yang disebut Rasmu Land of Trials. Pergilah ke sana, katanya para orc yang hidup bersembunyi ada di sana. Suku Bluebeard, kata sang Teslon. Pergilah. Oh, aku pergi dulu. Terima kasih Sensei. Oh ya, siapa namamu, orc muda? Aku anak Krota, penerus Lexis. Itulah namaku. Oh, namaku Tahid. Oh, bukankah itu dia Tahid? Woi, salah satu dari Four Heavenly King, the Great Warrior Tahid. Oh, di masa lalu dia menjadi warrior yang tak tertandingi dan sangat kuat. Dia adalah ketua suku Bluebeard dan nantinya menjadi kepala suku agung para Or. Apa Teslon yang asli juga bertemu dengan Tahid di kehidupan sebelumnya? Dilihat dari kepribadiannya, dia tak akan membantu orc sih. Sepertinya takdir ini berubah, kata Teslon. Ini memang pertemuan yang bagaikan takdir. Baiklah, kita akan mulai perjalanan hidupku ini, kata Teslon. Di sini nampaknya cerita kembali ke masa lalu di arti dan
disinilah Tahid yang sudah menjadi panglima besar bangsa Or dan ditampilkan berbagai banyak panglima perang dari raja dulu. Oh, ayo bertemu lagi suatu hari nanti temanku, saudaraku. Di sini dia pun mengenang masa lalunya yang seorang raja Alter waktu dulu, keturunan warrior pemberani. Time skip pun berlaku di sini. Sudah setengah tahun berlalu sejak pertemuan yang aneh dengan Tahid tersebut di sebuah gunung yang sunyi. Di sini aku dan guruku berlatih mampus-mampusan. Terima ini muridku. Pukulan matahari level 5. Kibulet. Di sini pukulan sangat dahsyat menerjang menuju arah Teslon. Itu agak berlebihan, bukan? Di sini Teslon pun kaget dengan kemampuan gurunya yang super maha dahsyat. Spirit Guard. Terjadilah tempuran keras antara dua entitas kekuatan yang dahsyat ini, sehingga tanah di sekitarnya menjadi porak-poranda akibat pertempuran mereka. Bagus. Spiral guardmu sudah naik sampai puncak rupanya. Dan gurunya hanya terkekek-kekek melihat kemajuan muridnya yang begitu pesat. Aku ingin seolah baru terjadi kemarin ketika kau bersikeras bahwa Teslon adalah Ravenheart setelah menerima terlalu banyak pukulan, kata sang guru. Kenapa kau harus mengikuti hal dari 6 tahun yang lalu, Sensei? Kata Teslon. Sudah 10 tahun sejak aku mulai melatihmu, nak. Kau sudah jadi semakin kuat sejak saat itu. Namun di sini gurunya berpikir, kenapa kau masih sangat kecil ya? Di sini terjadilah anomali bahwa tubuhnya si Teslon ini tak tumbuh menjadi besar seperti dirinya. Kecil apanya? Apakah Joniku kecil? Kata sang murid. Sensei, aku ini sudah lebih dari 990 cm loh. Omong kosong. Anggota Kim Unbreakable harus punya tinggi minimal 2 meter seperti material King pertama Falconheart, material yang kedua Calverine, dan material King ketiga Ristal. Sambil bersemangat di sini gurunya menjelaskan hal tersebut. Apakah sudah mengikuti teknik penapasan yang kuajarkan padamu secara konsisten? Ya, Teslon hanya menjawab perlahan. Yang kutemui juga sekitar 2,5 meter, Sensei. Kurasa itu cuma masalah bentuk tubuh saja, Sensei. Apa kau gila? Aku tidak mau jadi lebih besar dari ini. Kalau aku menggunakan teknik pernafasan itu sekarang, tubuhku akan menjadi seperti monster, batin Teslon. Benar, yang penting kau kokoh meskipun dengan tubuh yang pendek, kata gurunya. Baiklah, kalau begitu tunjukkan hasil akhir padaku mulai saat ini. Baiklah, di sini Teslon pun mengeluarkan aliran mananya ke dalam satu titik pusatnya, berkonsentrasi dan ingin sekali mengeluarkan auranya. Di sini pun dia melesatkan jauh dengan ilmu rogo sukmanya, dan Calamity Core-nya akan keluar. Sembari berteriak, dia mengeluarkan
pukulan tingkat tinggi, Clemente Horn. Ya, pukulannya terasa sangat berat, namun kekuatannya tidak bisa diremehkan. Dia sudah menguasai Clemente Horn tingkat 4 dan pukulannya meluluhkan 4 gunung sekalipun. Luar biasa. Disinilah gunung-gunung terbelah seperti itu. Sugoi, sugoi, kata sang guru. Kau tidak akan bisa dihajar kalau punya sesuatu seperti itu, nak, kata gurunya. Yos, wakata, aku berhasil melakukannya. 4 tahun Super Sean Clemente Horn sudah meningkat menjadi level 4. Sepertinya tak lama lagi kau sudah harus pulang dan turun gunung ke dunia luar untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah aneh ajarkan kepada ente. Oh, sorry sensei. Kerja bagus anak muda. Ravenheart muridku, kau sudah bisa hidup bebas sekarang sesuai yang kau mau. Aku tidak akan membeda-bedakan mau kau menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Hiduplah sesuai yang kau mau, kata gurunya. Wow, guru yang sangat pengertian sekali. Itulah bayaran dari latihan yang sudah kau bertahun-tahun kau lakukan selama ini, kata gurunya. Master Heart. Di sini pun Teslon menghargai kata-kata gurunya. Ada sesuatu Master Rental sang material king ketiga katakan padaku 60 tahun yang lalu saat melatihku. Ingatlah 3 hal ini. Pertama, kau boleh mengumpulkan kekayaan, tapi cobalah untuk tidak mendapatkan dengan cara yang tidak adil. Maaf, bukankah kau bilang aku boleh menjadi penjahat? Maksudku adalah kalau kau memang mau menjadi penjahat, setidaknya jadilah penjahat yang budiman. Setidaknya kau harus punya gayamu sendiri. Mana ada penjahat budiman, aneh-aneh aja, kata admin. Itu cita-cita yang aneh. Guru kedua, berpihaklah ke sisi yang menerima perilakuan tidak adil kapanpun dibutuhkan. Bukankah lebih baik hidup dengan pujian dan penghormatan, kata sang guru. Perilaku tidak adil bukanlah yang lemah, kata muridnya. Menjadi lemah belum tentu berarti menerima perlakuan yang tidak adil. Habisnya di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang lebih lemah darimu, wahai muridku. Jadi bagaimana kau mau membedakan yang lemah? Dan ketiga, yang terakhir adalah ini yang paling important dan sangat penting. Kau harus melanjutkan material legacy dari Jim Unreadable. Apapun yang kau terjadi di sini, gurunya pun mengikuti perkataan gurunya yang 20 tahun yang lalu. Kau harus menemukan murid untuk mewariskan ajaran besar kita. Mengerti? Baik sensei, aku akan selalu mengingatnya dalam hati dan pikiranku. Memang tidak mudah, nak, untuk bisa langsung menemukan anak yang berbakat. Jadi kau harus terus memikirkan hal ini seumur hidupmu. Tapi ketika peluang seperti itu muncul, kau tak boleh melepaskannya. Dan ini hadiahku untukmu. Terimalah. Ambillah dan berisi pakaian dan ongkos perjalananmu 30 silver. Oh, kukira kau punya kekayaan berlimpah di kerajaan Vaseli.
Bukannya kau juga punya mansion di ibu kota? Jadi kukira kau akan memberikan lebih banyak, Sensei. Meskipun sudah setara dengan setengah tahun biaya hidup orang biasa sih. Material klan kita punya anggaran tetap untuk diberikan kepada mereka yang akan menuruni gunung. Sekarang ini ongkosnya sudah ditingkatkan, tapi waktu zamanku dulu itu cuman sekitar 25 silver. Kamu tahu? Kau akan menemukan hadiah kecil yang sudah aku tinggalkan di pegunungan Stein Lord. Kau bisa menemukan lokasinya di peta ini, wahai bocah kecil. Hei nak, kau bebas mengunjunginya kalau sedang berada di dekat sana. Peta yang aneh, kata sang murid. Nampaknya tidak lama kemudian Teslon pun pergi dari tempat latihannya bertahun-tahun dan meninggalkan gurunya di puncak gunung. Apa memang tidak masalah untukku menuruni gunung ini, kata Teslon sembari berjalan menuju bawah. Apa aku benar-benar akan bebas mulai dari sini, kata Teslon yang tidak percaya dengan semua ini. Di sini pun Teslon melihat tenaga yang dipancarkan oleh gurunya. Aura itu menyelimuti dan menghancurkan gunung. Mamma mia, Rizatos, pergilah muridku, jangan berduga atas perpisahan ini. Nampaknya gurunya pun ikut sedih karena Teslon pergi meninggalkannya yang mendampingi hidupnya bertahun-tahun. Larilah dengan tekad besi tanpa melihat ke belakang. Dasar goblok, kata gurunya. Kau adalah pewaris dari ajaran terhebat di muka bumi. Ya, malah takut dia, langsung terbirit-birit lari dari tempat itu. Kembali di sini berpindah tempat, dan di sebuah mansion yang sederhana ini dia pun datang. Ada 2 orang di sini. Itu berbahaya, wahai kepala desa. Aku harus mengatakan apa yang perlu kulakukan meski terhadap seorang bangsawan sekalipun. Di sini kepala desa ingin pergi kemana? Ada apa kepala desa? Kenapa kau pagi-pagi buta menemuiku? Kata bangsawan yang berjubah pedang kesatria. Saya meminta bayaran kepada Anda atas makanan yang sudah Anda dan para naik malam hingga sekarang, karena semuanya sudah Anda makan. Di sini nampaknya restoran dan penginapan rupanya. Dasar rakyat jelata yang tidak tahu diri. Ini sembari mengeluarkan emas dan membayarnya. Ini harusnya cukup, bukan? Ting, di sini bapak tua itu pun menerima bayaran yang sedikit, cuman 1 koin emas aja, kata dia. Pasti ini pertama kalinya rakyat jelata ini melihat sebuah dukat. Tuan, dengarkan saya, kata pak tua ini. Ini masih jauh dari kata cukup. Nani, apa yang kau katakan? Dasar kurang ajar. Apa kau pikir aku tidak tahu harga pasar hanya karena aku seorang bangsawan? Rasakan ini, beraninya kau menghina kesatria sepertiku. Dasar kepala desa. Mereka seperti bandit, bukannya kesatria. Mereka sudah merebut rumah kami, menjarah makanan kami dan semua istri-istri kami. Semua itu cuma demi dukat yang sangat sedikit ini. Dan di sini pak tua itu pun ditonjok berdarah. Apa dia bahkan tidak memikirkan biaya transportasi dan tenaga kerjanya? Dasar kesatria payah, kata pak tua. Ada apa ini, Sir Edward? Oh, bukan apa-apa, Tuan muda Stephen.
Hah, sungguh individu yang tercela, kata di sini bangsawan cap kampret rupanya di sini. Ini sebabnya kau tidak seharusnya memberi belas kasihan kepada rakyat jelata, karena mereka akan kehilangan kesadaran diri mereka, kata bangsawan itu. Di sini sang Teslon mengingat waktu dulu menjadi raja. Dia sering bubuk-bubuk bersama para permaisurinya. Kenapa kau terus-terusan mengelusku? Mau aja? Apa bagusnya coba dari tubuh kering seperti tubuhku ini? Kamu terlihat tajam dan pas, kata sang woman di sini. Di sini ada elf cantik yang kawaii berada di atas dada sang raja, seperti pedang yang dibuat dengan baik, kata elf cantik itu. Untuk penampilanku sebelumnya, tapi sekarang aku lebih mirip monster senjata pamungkas manusia, Stone Golem yang ototnya kemana-mana. Maafkan aku Siris, ini tubuhku sekarang, kata Teslon sambil menangis bombay dia. Tapi aku jauh lebih tinggi sekarang, seperti Pinocchio yang membanggakan dirinya sendiri. Oh hebat di bayangannya. Series saat ini pasti sekitar 70 tahun usianya, karena dia seorang elf. Kurasa itu sekitar 17 tahun kalau dalam usia manusia, kata Teslon. Tapi ini Krom, kota di selatan kerajaan Paisley. Tapi Siris akan dijual tahun depan, jadi seharusnya dia ada di pelelangan budak. Catatanku, kata si Teslon, apa yang harus aku lakukan? Aku harus menghancurkan tempat lelangnya kah dan membebaskannya? Katin si Teslon, tidak. Jika aku melakukan hal yang gegabah seperti itu, aku sulit untuk mendapatkan kembali magical powerku. Dan sebaiknya aku menyelesaikan dengan uang, kata Teslon. Harga budak elf itu melangit bro, mahalnya nggak ketulungan. Dan saat ini aku masih kere, hore. Bagaimana aku bisa membelinya? Tapi ini tidak apa-apa. Aku melihat tubuhku yang kuat ini sebagai teknik yang sangat luar biasa, dan ingatan tentang masa lalu dan masa depan itu adalah kunci untuk keberhasilan kali ini. Sekarang setelah kupikir-pikir, kurasa ada peruntuhan kuno di jalan menuju Catam. Itulah, bisa ngeruk uang di sono. Di sini kembali lagi ke seorang kesatria. Tot, apa kau masih belum menemukan lokasi reruntuhan kunonya? Sabar, harap tunggu sebentar lagi, dasar bawel. Oke, kata di sini ada seorang mage yang mengeluarkan Magic Tower Delpa, magic spesialis arkeologi Tot, namanya 35 tahun, yang mendeteksi di mana reruntuhan kuno berada. Pasti itu kan, kata sang bangsawan Knight Ranger. Benar Tuan Buddha, itu tempat di mana swordman terkenal memasuki area. Sir Count van Houten Altion dikubur, bukan? Benar sekali Tuan. Sudah 3 hari sejak kami meninggalkan Korm, aku pergi ke utara menuju pegunungan Hantan di Central Road. Susah-susah banget nih namanya tempatnya. Staminaku bagus, tapi aku juga tidak kedinginan. Tubuh ini memang gile, gile nyawa, luar biasa ketahanannya. Ku dengar kalau material King yang sebelumnya tidak mengenakan atasan bahkan di musim dingin. Meskipun aku tidak mau melakukannya karena terlihat otot-ototku. Artificial flexion back, secret technique of the egg, yang mengizinkanku untuk mengenang kembali ingatanku di setiap saat.
Aku menggunakannya untuk mengingat kembali mengenal reruntuhan kuno di pegunungan hutan. Itu dia. Sebelum regresiku, ada mage bernama Todd yang kutemui di Magic Tower Delpha. Dia memberitahuku kalau dia menjelajahi reruntuhan itu bersama orang dari Alton. Malah sekitaran waktu itu. Sebenarnya aku juga pernah ke sana di kehidupanku yang sebelumnya. Aku berhasil menemukan harta kirun yang asli yang dilewatkan oleh Todd Party Todd. Itu banyak sekali. Aku menjual semuanya dan mendapatkan lebih dari 2000 gold coin. Untung sekali waktu itu. Batin dari Teslon. Nampaknya kaki Teslon sudah mencapai pegunungan desa Katali. Oh, ini dia desa ujung kota. Sama seperti yang aku ingat di kehidupanku yang lalu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Di sana nampaknya ada segerombolan orang yang sedang berdiskusi. Valley of the Dead bukanlah tempat yang bisa kita datangi di sana. Tapi bukankah mereka meminta pemandu? Kau tahu apa yang akan terjadi jika kita menolak tawaran mereka? Hah? Bukankah kepala desa sedang dalam kondisi seperti itu? Itu tidak mungkin. Para bangsawan gila itu menjijikkan. Bro, pelankan suaramu. Kau bisa hilang ke kelapamu. Bagaimana jika mereka mendengarmu? Hah? Aku akannya pergi untuk mengantar mereka. Ted, apakah kau ingin ke sana? Aku yang paling mengenal pegunungan di sana. Di desa ini aku tahu kalau hanya aku kandidat yang terbaik, kata Ted. Sayang, jangan pergi. Anak-anak kita masih kecil, kata istrinya. Aku tidak mau pergi, tapi ini kepaksa, Bunda. Ayah, di sini pun anak Ted pun benar-benar menggondeli dia asal tidak pergi. Benar-benar itu Ted, kau bisa melakukannya. Seorang pria harus memegang ucapannya. Nampaknya di sini teman-temannya malah menjerumuskannya ke dalam lembah hitam. Ayah, jangan pergi, kata putrinya. Jadi lebih baik malas untuk pergi. Aduh, aku bisa pergi kalau kau tidak mau. Ada seorang yang dari kaca langsung nongol di sana. Adalah Teslon yang mengagetkan semua orang sampai tergaget. Siapa kau jurik? Dari mana kau? Apa kau setan? Sini gue panah mata lu. Aku hanya seorang lewat kok. Kebetulan aku mendengar pembicaraan kalian. Kebetulan? Siapa yang kebetulan memasuki perangkan seorang ini? Apa kau tahu wilayahnya? Aku pasti tahu wilayah itu, kata Teslon. Dan kau masih mau ke sono? Aku sudah pernah ke sana 5 kali. Kamu tahu? Aku tidak tahu apakah kau mengetahuinya, tapi Valley of the Dead selalu meninggalkan korban. Apa kau sungguh-sungguh mau pergi? Sudah aku bilang sampai 100 kali. Aku sudah pernah ke sana. Seharusnya kau berterima kasih. Aku menyelamatkan nyawamu di sana, kata Tesla. Valley of the Dead itu disebut sebuah dungeon. Di sana peninggalan dari zaman perak, periode waktu yang lama telah terlupakan. Di sini 50 tahun yang lalu ada naik dari Atlons yang dikenal sebagai Kulut. Di usia muda, 45 tahun, dia berhasil membangkitkan aura. Dia menjalani berbagai macam petualangan. Dan kisah heroiknya menyebar ke seluruh antero penjuru kerajaan Falsley. Oh, itu dia. Tapi sayang, ketenarannya menyebabkan keangkuhan. Quill mendatangi Valley of the Dead hanya bersama satu pelayan dan sekarang menjadi tewas seketika meninggalkan sebuah pedang di sana.
masalahnya yaitu Demonic Sword Alton yang dia bawa bersamanya juga hilang di sana. Demonic Sword Altron adalah lambang keluarga Altron yang telah diturunkan selama beberapa generasi. Upaya untuk menemukan pedang itu berjalan selama lebih dari 50 tahun, kata sang Teslon. Di sini Stevia von Reven Altron, ya, dari keluarga kerajaan. Mungkin dia cuklot. Anda sangat mengagumkan, bahkan tanpa seekor kuda, tuan muda. Nah, sesuai yang diduga dari naik terhebat, kata elf ini. Aku merasa baikan setelah mendengarnya. Lelesia, Slayer elf, mereka memang memiliki hubungan kah? Suatu yang mengherankan. Hanya ada satu saint di party ini. Apa namanya? Silian? Dia masih terlihat muda. Apa dia bahkan bisa menggunakan defense spell dengan benar? Ditambah dengan bagaimana mungkin dia seorang laki-laki? Bukankah dia seorang pria? Sebaiknya aku coba bicara dengan Todd. Senang melihatnya setelah sekian lama. Nampaknya Todd sedang mengajari Cecilia cara menggunakan sihir api. Namun mereka berdua sedang mengobrol serius. Bahkan saat kami masih muda, dia sering mengoceh. Tapi seusianya sedikit, udah terduga Jumarpul. Mate. Apakah dia itu seorang gay? Di sini malah Teslon histeri sendiri tentang Todd ini. Mustahil Todd itu adalah orang baik. Sangat mustahil kan, kata si Teslon. Kau mengambil keputusan yang sangat baik, wahai pemuda. Meski maksudmu memilih untuk memandu jalannya, ini sebenarnya bukan hal yang besar kok, kata Teslon. Benar, tapi para warga terlalu ketakutan untuk mengambil pekerjaan ini. Wajar saja mereka takut. Memangnya apa yang menyeramkan saat kesatria kerajaan yang pemberani ini menemani kita, kata kesatria. Para naik jalan ini pede sekali. Nampaknya Teslon juga sangatlah jengkel dengan kesatria itu. Tidak ada naik yang tidak sombong atas dirinya sendiri. Sifat kesatria membuat pria menjadi narsis. Ada suara teriakan monster yang melolong di sepanjang jalan mereka. Nampaknya ada gemuruh yang sangat hebat di balik pepohonan. Itu adalah plaster monster yang terbang menuju langit. Dan dia sangat ganas, sangat menyeramkan. Itu adalah Demonic Slayer. Ini penyergapan. Segera bentuk formasi, kata naik pemimpinnya. Dan nampaknya para monster juga sengaja menyerang kesatria-kesatria itu. Di sini elf cantik beraninya monster menjijikan ini menyerang kami, manusia yang diberkahi oleh Slayer. Baiklah, ayo anak-anak. Ordo naik Alton, serang semuanya. Fire charm. Di sini Puntut mengeluarkan bola api yang menyala. Dan nampaknya tidak mudah untuk mengalahkan naik ini karena keberanian mereka sungguh luar biasa. Wahai Valence, tolong berikan mereka keberanian dan ketabahan. Di sini pun Princess Cecilia memberkahi para pasukan dengan kekuatannya. Tidak buruk, terutama bocah Stefan itu. Dia lebih baik dibandingkan yang kukira, kata Teslon. Tentu saja itu dari perspektif mage. Jika aku menilai skill mereka dari sudut pandang material after, mereka semua menyedihkan.
bukan tanpa alasan Master Grade menjadi sombong. Ya, seperti itu rupanya. Di sini pun orang-orang yang menjadi budak pembawa barang ketakutan luar biasa karena diserang oleh monster tadi. "Oi, ayo serang pembawa barang yo," kata monster. Di sini langsung dibuang gementah aja sama Teslon dan langsung meninggoy hancur tidak berdaya. "Tidak ada yang memperhatikanku kan," kata Teslon. "Hanya sedikit pukulan kecil saja, monsternya langsung binoso." Dan kini mereka pun dari daerah terpencil menuju daerah Squad Plan Cartiva Felix. Ini adalah desa akan menuju reruntuhan kuno itu dan jaraknya cukup jauh dari kapital Seliqui. Oke, Naruto. Jika cerita petualangan Toad ini benar, pemandu itu berarti sudah Sinu di sini. Oke, nampaknya monster-monster itu sangat kelelahan menghadapi para Knight dan kapten ekspedisi ini adalah Stephen dari keluarga Alton. Iya, dia adalah pemuda yang naif di sini. Dan di sini monster pun banyak sekali memakan prajurit-prajurit dari kesatria. "Tolong aku!" Inilah bentuk kenaifannya. Dia tidak peduli sama sekali dengan prajuritnya. Mau dimakan monster kek, mau kelaparan kek, dia tidak sama sekali peduli. Yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang buruk, tapi dia benar-benar tidak peduli terhadap keadaan sekitarnya. Inilah seorang pemuda yang naif. Tunggu, orang itu memang buruk kan? Karena inilah pemandu itu Sinu, kata Teslon. "Ini berbahaya, sembunyi di balik pohon," kata Asli. "Dia sedikit lebih baik memperhatikanku." Nampaknya di sini Teslon melindungi para pembawa barang dan di sini pun monster membabi buta menyerang kelompok Knight itu dan hanya dengan mudah Teslon itu menghempaskan serangannya. Terkena serangan seperti ini bahkan tidak sakit sama sekali. Sampainya hanya seperti dikelitikin kucing saja bagi Teslon. Malah sialnya kena matanya. Anjir, mata gue hancur dan matanya kena juga. Langsung dipukul saja dengan kibasan yang mematikan. Ternyata masih ada sisa air mata yang tidak aku tangisi saat latihan. Aduh, sialan. Di sini pembawa barang malah ketakutan melihat kekuatan Teslon. Laporkan keadaan kerusakan. Apa para Mage dan Pris aman? Kata petinggi Naik. "Mereka berdua aman, Tuan." Hei, apa kau tidak memedulikan keadaan kami? Kata Teslon. "Lo Naik itu kuat," sambil teriak-teriak gak ada alasan. "Nikmati istirahat kalian dan bahagia atas kemenangan sepuas hati kalian. Yeay!" Para pasukan pun ikut-ikutan daripada nggak dibayar. Aku sebaiknya gunakan kesempatan ini untuk berbicara padanya. "Hei, terima kasih Mage, aku bisa bertahan berkat dirimu." "Oh ya, sesuatu seperti ini bukanlah hal yang besar kok. Oh, kau dengar? Kau itu dari Magic Town Delphia. Apa kau punya seseorang teman di sana?" "Oh, teman," kata Mage. "Nama dia Ravenheart. Apa kau mengenalnya?" Di sini Teslon menggali informasi dari Todd. Ravenheart? Anak itu memiliki teman yang tangguh sepertimu. Iya,
Anak itu kan cukup imut dan baik hati. Kenapa kau mempunyai teman seperti dia? Di sini Toad pun ketakutan. Nani? Rupanya di sini Toad sedikit curiga kepada Teslon. Tapi kenapa? Hah? Aku cuma penasaran, apa dia kabarnya baik? Jika tidak, ada hal yang besar terjadi akhir-akhir ini, bukan? Ya, dia menghabiskan hari-harinya dengan baik, mempelajari magic tentunya. Apakah tidak ada sesuatu yang aneh terjadi dalam beberapa tahun belakangan? Kata Teslon. Hah? Aneh? Kurasa tidak ada, kata Toad. Hidung diri itu luar biasa mancung. Di sini Toad mengagumi dari Ravenheart. Mata dia bagai permata, kulit dia lembut. Orang ini seperti Gerd yang hanya peduli terhadap tubuh fisik tapi dari cara yang berbeda. Kata Teslon. Astaga, bagaimana ini? Aku harus hajar dia saja. Orang ini seperti mematikan. Selain itu, apa ada yang berbeda dari sikapnya? Kata Teslon. Sambil ngiler pun dia menceritakan keadaan Ravenheart. Entah apa tidak begitu tertarik terhadap pikiran atau tindakan anak itu. Sambil membayangkan Ravenheart yang sangat gemulai. Apakah tubuhmu ada yang terluka, Kisanak? Kata Leslie. Oh, aku baik-baik saja, Nona. Jadi silahkan periksa saja ork-ork itu. Tak apa-apa, High Princess, kami tidak kesakitan kok. Sungguh tak ada apa-apa, ini tak sakit kok. Nampaknya di sini Princess ini juga menyembuhkan ork-ork ini. Jangan bergerak, aku akan menyembuhkan kalian dengan sentuhan lembut. Please, para bajingan ini itu bisa pulih bahkan jika mereka cuma menjilat dari mereka. Aku menyia-nyiakan energimu pada mereka, kata kesatria di sana. Dia baik hati bahkan menyembuhkan mereka, tapi dia memperlakukan mereka bagaikan anjing atau kucing, bukan orang. Terima kasih, Prince, terima kasih, kata Prince Edia. Masalah terbesarnya adalah pandangan dasar orang-orang. Jalan spesies ini untuk menemukan hak mereka itu jauh dari kasar. Kemari, cepat mulai memandu jalannya, kata sang Athlon. Kurang ajar. Nampaknya di sini Teslon kesal dengan kelakuannya. Setelah lurus belok kanan, ada sebuah sungai di depan, jadi mohon pelan-pelan saat mendekati. Kenapa suaramu seram begitu? Tidak apa-apa, hanya saja beberapa jam kemudian pindah ke tempat lain. Seekor basilik dan serigala mengerikan. Lalu bahkan lebih dari 20 ork menyerang kita. Kenapa ada begitu banyak monster di gunung yang kecil ini? Kata para kesatria. Kenapa? Karena tidak mengambil jalan yang sudah dan memutuskan untuk menerobos terus ke depan. Apa mungkin kalian butuh istirahat? Kata Teslon. Di sini namanya Teslon dan menunjukkan jalan yang sangat sulit. Semuanya bangun. Wow, para naik itu angkuh dan arogan. Magi berpikiran sempit dan murah. Dan aku adalah magi tulen, kata sang Teslon. Aku memang memandu kalian ke jalan yang paling cepat kok. Jadi bukan berarti aku bohong. Aku jelas tidak melakukan ini untuk mempermainkan kalian. Hanya saja rutenya yang penuh dengan monster. Kata Teslon. Jadi inilah tempat yang membuat Sir Colt tewas. Siapa sangka ada begitu banyak monster di gunung sekecil ini, kata pemimpin naik. Apa itu? Oh, nampaknya di situ reruntuhan pun datang.
Dia sudah sampai di sana dengan selamat. Reruntuhan Valley of the Dead. Oh, di sanakah? Ya, Tuan. Tidak diragukan lagi, Tuan Muda Stefan. Itu adalah Ancient Ruin Platon. Wow, luar biasa. Aku ingin segera menuju ke sana, kata sang tetua Nek. Lama kemudian rombongan pun memasuki pelataran dungeon. Disinilah pintu masuk dungeon mulai dibuka dan para kesatria memasuki ruangan. Ini pintu masuknya, Tuan. Silahkan untuk memasuki. Sepertinya masuk tidak masalah, Tuan Muda. Ini tidak ada jebakan. Baiklah, semuanya bersiap untuk masuk, kata petinggi Athlon. Baiklah, aku menunggu di sini saja. Pekerjaanmu sudah selesai, jadi boleh pergi sekarang. Baik, aku tidak mungkin bisa kembali ke desa sendirian. Oh, begitu. Karena kau sudah bekerja keras memandu kami ke sini, kami akan melindungimu di perjalanan pulang. Baik, berarti sebelumnya kalian tidak akan melindungiku, kan? Dan di sini pun nampak kesal si Teslon dengan kelakuan si Arthur. Seorang makhluk yang perkasa tertidur di dalam sana. Ayo, terima harapannya. Baik, nampaknya di sini hanya bisa raja suruh aja ini kenaik Arthurnya. Ayo temukan Demonic Sword Alton. Oi, semangat, gambate nih, kata Teslon. Ayo kenaik Alton yang gagah, maju. Dan mereka semua masuk ke gerbang utama. Oke, waktunya aku melakukan tugasku sekarang, kata Teslon. Saat ini, tempat ini Ancient Ruin Platon penuh dengan monster dan spirit. Tapi aslinya, di zaman perak, tempat ini berfungsi sebagai semacam markas logistik dan digunakan sebagai bangunan militer biasa. Meskipun biasa, teknologi di zaman perak itu seperti keajaiban di zaman sekarang. Jadi itu cukup berharga dan menilai sangat tinggi. Sungguh sudah lama sekali. Dulu aku kesini investigasi tempat ini bersama Siris. Kami dulu bahagia, batin Teslon. Revenge para slave berbasic di sini. Oh, apa itu jalan rahasia? Kerja bagus Siris, kami benar-benar dewiku, kata si Ravenheart. Dan mereka membuka pintu rahasia jalan menuju ke tempat Takirun berada. Aku jadi malu. Malu aku menciummu sebagai hadiah. Nampaknya di sini Teslon pun mengingat kejadian ciuman pertamanya dengan Siris. Apa yang Siris dan aku lakukan di tengah-tengah zona bahaya. Aku nampaknya cukup nekat. Mereka pun melakukan enak-enak di tempat yang tidak terduga. Gokil ini. Seandainya meliputi kiranya Libra sebagai dasar digabung dengan segel Terra dan Aqua dibalik bukan? Ini nampaknya gerbang itu. Ya, aku sudah seperti punya lembaran jawaban di tanganku, kata Teslon. Baiklah, tidak semudah yang kupikirkan karena aku tak punya cukup mana. Otak tubuhku ini yang bukanlah masalahnya. Teslon mencoba mengeluarkan kekuatan magicnya dan nampaknya bekerja dengan sempurna. Lepas dulu mantelku untuk sekarang, kata Teslon. Tak mungkin aku membuang begitu saja baju yang kubeli seharga 10 koin perak. Terasa cukup mahal. Baiklah, apa aku mulai menguji kemampuan fisik tubuhku sekarang, kata Teslon. Baiklah, ayo kita mulai. Ike. Bentar. Apa-apaan?
Mereka kan ke arah sana. Jadi kenapa teriakan mereka datang dari sini? Kata orang-orang di sana. Kata Teslon, tunggu. Sekarang kalau dipikir-pikir, jalan rahasia. Tunggu, sekarang kalau dipikir-pikir, jalan rahasia adalah pintu belakang yang tersambung dengan lantai ketiga basement, bukan? Jika ini terbuka, ini berarti jadi semacam situasi masuk sembarangan. Baiklah, situasi masuk sembarangan. Di sini baru paham tentang hal itu. Aku ingat, bagaimanapun juga tempat ini kan bangunan militer. Di sini pun Teslon teringat sesuatu yang mengerikan. Sistem mananya mengaktifkan segala macam fitur keamanan untuk berusaha mengusir penyusup, bukan? Waktu dulu Series dan aku datang sendirian, jadi kami tak perlu mengkhawatirkan tempat lain. Tapi sekarang kelompok Alton dan berapa di basement, itu berarti mereka jelas terjebak dalam perangkap dan jatuh ke lantai 2 ruang tanah. Itu membuat mereka pasti terkena jebakan dan jatuh di lantai 2 basement. Di sini wajah Tesla menjadi cemaruk gak karuan. Nampaknya semua prajurit dari Altron ini terbantai juga. Sir Thomas, awas! Nampaknya juga ketua si Arthur ini juga terheran-heran dengan sebenarnya apa yang terjadi. Aku menjadi super tidak tahu apa yang ada di dalam ini, kata Arthur. Di sini pun ada parit lurit yang besar di dalam gua. Ternyata ada monster yang keluar di balik semak-semak dan reruntuhan itu. Kita tak bisa menaklukkan ini. Ada banyak monster tinggi besar yang memakai pedang. Dan di sini mereka ketakutan. Nah nih, bagaimana bisa manusia mengalahkan demon seperti itu? Kata Arthur.